Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Dina Rosanti dengan NIM 08041182530013. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang stem cell atau sel punca. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Apa itu stem cell? Stem cell atau yang sering disebut sebagai sel induk atau sel punca adalah sel yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Sel ini punya dua karakteristik, yakni kemampuan memperbarui diri sendiri melalui proses pembelahan sel dan berkembang menjadi sel-sel khusus dengan fungsi tertentu. Lalu yang kedua itu berdiferensiasi seperti sel otot, sel saraf, sel darah, atau sel kulit. Dengan karakteristik tersebut, stem cell dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari terapi untuk mengobati kondisi tertentu. Jenis-jenis stem cell. Sel punca embrionik berasal dari embrio pada tahap awal berkembang dan memiliki kemampuan berkembang menjadi semua jenis sel di dalam tubuh. Lalu yang kedua, sel punca dewasa itu dapat ditemukan dalam jaringan tubuh yang sudah berkembang seperti sumsum tulang, otak, otot, usus, kulit, dan darah. Lalu yang ketiga yaitu sel punca induksi, yakni stem cell dewasa yang direkayasa secara genetika agar kondisi mirip dengan sel punca embrionik yang mampu berkembang menjadi semua jenis sel. Tipe stem cell berdasarkan perannya untuk tubuh. Yang pertama yaitu sel punca tetipotent, adalah jenis sel yang dengan kemampuan paling lengkap dalam proses pengembangan awal. Sel ini biasa berubah menjadi semua jenis sel dalam tubuh, termasuk jaringan tubuh seperti otot, saraf, dan kulit, serta jaringan ekstraembrionik seperti plasenta. Lalu yang kedua itu ada pluripotent. Pluripotent stem cell, jenis ini memiliki dua sifat utama, kemampuannya memperbanyak diri dan kemampuan berdiferensiasi menjadi semua jenis sel tubuh dari 3 lapisan germinal, yaitu eksoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, artinya mereka dapat membentuk berbagai jenis jaringan seperti otot, saraf, kulit, hati, dan lainnya. Yang ketiga yaitu multipotent. Nah, multipotent stem cell adalah jenis sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berasal dari satu garis keturunan germinal utama atau sistem organ tertentu. Artinya, kemampuan diferensiasinya lebih terbatas dibandingkan sel pluripotent, namun tetap sangat bermanfaat untuk terapi regeneratif. Contohnya yaitu sel darah, sel saraf, dan sel jaringan ikat. Nah, yang keempat ini unipotent. Istilah uni berasal dari bahasa Latin, yaitu unus, yang berarti satu. Contoh dari sel punca tipe ini adalah stem cell otot yang hanya dapat membentuk sel otot dibandingkan dengan jenis stem cell lainnya. Fungsi utama stem cell yang pertama yaitu regenerasi jaringan. Stem cell biasa memperbaiki jaringan tubuh yang rusak seperti otot jantung setelah serangan jantung atau kulit setelah luka bakar. Lalu yang kedua yaitu diferensiasi. Stem cell mampu merubah menjadi sel khusus sesuai kebutuhan, misalnya menjadi sel insulin untuk penderita diabetes. Lalu yang ketiga yaitu mengatur sistem imun. Nah, pada penyakit autoimun seperti penyakit lupus, stem cell membantu meredakan reaksi sistem imun yang menyerang tubuh sendiri. Lalu pemanfaatan stem cell sebagai terapi. Nah, apa itu stem cell terapi? Stem cell terapi adalah prosedur medis yang menggunakan stem cell untuk mengobati penyakit atau kondisi medis tertentu. Stem cell dapat membantu memperbaiki jaringan yang rusak, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi organ. Lalu cara kerja stem cell dalam pengobatan. Nah, berikut ini tahap utama cara kerja stem cell saat digunakan untuk terapi. Yang pertama yaitu mendeteksi kerusakan. Stem cell mendeteksi sinyal kimia yang dikeluarkan
oleh jaringan yang rusak atau meradang. Lalu yang kedua, memperbaiki dengan regenerasi sel. Setelah tiba di lokasi kerusakan, stem cell mulai membelah diri dan berubah menjadi sel-sel baru yang sesuai dengan jaringan yang rusak. Lalu yang ketiga yaitu mengeluarkan zat bioaktif. Nah, stem cell tidak hanya mengganti sel rusak, tetapi juga melepaskan zat bernama sitokin dan faktor pertumbuhan. Lalu yang keempat yaitu mengatur keseimbangan imun. Pada penyakit autoimun seperti lupus, nah stem cell membantu mengembalikan keseimbangan reaksi dari sistem imun sehingga tidak menyerang sel-sel tubuh lain sendiri. Nah, stem cell untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Yang pertama itu ada penyakit kardiovaskular, lalu yang kedua yaitu ada gangguan saraf, penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, dan stroke saraf. Lalu yang ketiga yaitu penyakit autoimun, kondisi seperti lupus dan multiple sclerosis. Lalu yang keempat itu ada diabetes, yaitu mellitus tipe 1. Nah, lalu yang kelima yaitu ada penyakit hati dan kanker. Nah, berikut kesimpulannya. Sel punca atau stem cell adalah sel induk yang memiliki kemampuan memperbarui diri dan bertransformasi menjadi berbagai jenis sel spesifik dalam tubuh. Stem cell merupakan teknologi medis yang terus berkembang dengan potensi mengubah paradigma pengobatan. Meski masih ada tantangan etika, teknis, dan finansial, kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan industri dapat mempercepat terwujudnya terapi yang aman dan terjangkau. Dengan terus memantau perkembangan riset, masyarakat dapat memahami betapa besar manfaat stem cell bagi kesehatan manusia di masa depan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.